Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin dan nabi ar-rasul al-amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma arzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang sangat saya hormati, segenap pengurus DKI Masjid Al-Fauzin, para tokoh, para sesepuh, hadirin wal hadirat, wabil khusus imamuna Ustadzuna Ustadz Saifuddin Suyuti LCMA yang selalu membimbing kita dan memberikan waktunya untuk kita semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata lain melainkan kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tertinggi manakala kita mampu menyempurnakan ibadah kita, meneruskan amal soleh kita. Mudah-mudahan semuanya akan semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha mengikuti dan meneladani, mengamalkan semua tuntunan Nabi, sunnah-sunnahnya. Insya Allah itulah cara kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Fauzin rahimakumullah. Syar'u man qablana syar'un lana. Ada kaidah yang ditetapkan oleh para ulama mazhab bahwa syariat sebelum kita yang ada pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga syariat bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas syariat dibagi dua. Ada sebelum Nabi Muhammad namanya syar'u man qablana, dan ada di masa Nabi namanya syariat Muhammad. Jadi semua nabi punya syariat, semua umat dibekali oleh Allah petunjuk melalui nabi-nabi mereka. Ada syariat yang dahulu ada di masa-masa Nabi yang tetap kita jalankan sebagai syariat Nabi Muhammad, namun banyak pula yang tidak menjadi syariat kita. Nabi Ibrahim dulu berkhitan, usianya 80 tahun. 80 tahun lebih baru dikhitan. Alhamdulillah kita tidak sampai seperti beliau. Tapi syariat al-khitan adalah syar'u man qablana. Syariat sebelum kita yaitu syariatu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada pula di zaman Nabi Sulaiman. Hewan itu karena makhluk dari Nabi Sulaiman, kalau dia melakukan kesalahan dijatuhi sanksi. Ada hudhud, burung, tidak ikut rapat, tidak ikut upacara besar. Maka kata Nabi Sulaiman, "Lau adzibannahu 'adzaban syadida." Ia tidak datang, padahal ini burung. Tapi karena burung di zaman Nabi Sulaiman adalah sama dengan kita manusia, dia pula harus mengabdi kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman memahami bahasa binatang, maka ia wajib dikenai sanksinya. Ya, kalau ia tidak dapat menyampaikan argumentasinya, maka dicincang oleh Nabi Sulaiman, dijadikan ya burung goreng atau burung yang lain. Ini syariat, tetapi tidak berlaku bagi kita karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan hewan. Seandainya kita bisa berkomunikasi, maka hewan yang berbuat salah pun dikenakan hukuman di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibadah kurban
bukan syariat kita pada asalnya, tapi syariat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Bahkan kalau kita rujuk surat Al-Maidah 27, Bapak Ibu, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ingatlah dahulu, ceritakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, dahulu ada dua putra Adam, Qabil dan Habil, masing-masing diperintah oleh Allah untuk menyiapkan kurban. Saat itu kurbannya ada dua, ada kurban jenisnya pertanian, ada kurban jenisnya peternakan. Kita disempurnakan oleh Allah, kurbannya tidak boleh pertanian atau kehutanan, tapi kurbannya dari peternakan. Tapi dulu boleh kurbannya dengan hasil pertanian. Itulah syariat sebelum kita yang disebut dengan syar'u man qablana. Subhanallah. Inilah keimanan kita bahwa sebelum kita ada tuntunan Allah, sebelum kita ada syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada nabi-nabi, dijalankan oleh umatnya. Ada yang masih kita jalankan, ada yang tidak diberlakukan oleh Allah. Bapak Ibu, mendingan kita jalankan atau tidak? Yang paling banyak memang tidak dibebankan atas kita. Kenapa? Karena kita sudah ditetapkan oleh Allah, nabinya Nabi Muhammad, seluruh syariatnya sudah disempurnakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Subhanallah. Tapi dengan membahas syar'u man qablana menunjukkan betapa luasnya syariat Allah, betapa luasnya tuntunan Allah. Di masa Nabi sebelum kita ada syariat yang dijalankan. Kita ingat puasa Ramadan. Apakah puasa Ramadan hanya untuk kita? Ternyata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Untuk siapa Bapak Ibu? Seperti juga dijalankan oleh umat-umat sebelum kita. Bahkan di masa Nabi Musa alaihissalam ada syariat, yaitu binatang yang berkuku juga lemak dari sapi dan domba itu diharamkan. Mereka tidak boleh memakan yang ditetapkan oleh Allah. Di syariat Nabi Zakaria ada puasa, yaitu puasa bicara setiap bulan 3 hari. Bagus ya, kalau setiap bulan kita tidak bicara 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Puasa dari berbicara, seperti juga Maryam pernah berpuasa dari berbicara. Surat Maryam 31, Inni nadartu lirrahmani sawma. Berarti ada puasa di umat sebelum kita, lantas Allah sempurnakan puasa kita, disempurnakan. Beda dengan puasa umat terdahulu, tapi hakikat puasanya tetap ada di umat sebelum kita. Demikian juga sholat. Sholat sudah ada dari zaman Nabi Daud alaihi salam. Hanya teknisnya tentu akan Allah tetapkan, dan Nabi kemudian menjabarkannya, mempraktekannya disesuaikan dengan keadaan. Ini ada syariat baru ya, sejak 2019, namanya syariatul masker. Ya, kita karena memang kebutuhan dan ini tuntutan, maka seluruh negara, bukan hanya kita, ini seluruh negara mengenakan masker meskipun ketika beribadah. Berarti ini kan syariatu sekarang, bukan syariatu man qablana. Dulu nggak ada. Kemudian ada ijtihad dari para ulama.
Hadirin wal hadirat, syar'u man qablana ini dibagi dua. Kalau itu ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, oleh hadis, maka jadi syariat kita. Tapi kalau tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, hanya sebatas sejarah syariat masa lalu. Mungkin hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang lahirnya tahun 40-an, ada peraturan di masa itu yang sekarang mungkin masih tetap atau ada yang sudah tidak berlaku. Ya, dulu sekolah itu misalnya saya ingat orang tua saya yaitu langsung 6 tahun. Dan setelah 6 tahun langsung bisa jadi guru. Nah, syariat mengqoblana sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena ada peraturan baru yang sudah disesuaikan dengan keadaan. Ibarat demikian, karena syariat itu kan tuntunan, syariat itu adalah bimbingan, syariat itu adalah undang-undang yang Allah tetapkan untuk masing-masing nabi menyampaikan kepada umatnya sehingga kehidupannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, apakah hablum minallah maupun hablum. Urusan dengan Allah perlu ada aturan, urusan dengan manusia pun perlu ada aturan. Kalau tidak, gimana kita berurusan sama Allah? Gimana kita berurusan sama manusia? Pokoknya terserah, ya nggak bisa. Kalau terserah, tidak ada yang sholat subuh, karena sholat subuh adalah sholat yang lumayan paling berat. Disitulah syariat dibagi dua, syar'u man qablana, ada yang tetap diberlakukan dan ada yang kemudian Allah hapus diganti dengan syariatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah pandangan para ulama. Syariat man qablana, apakah syariat kita atau tidak, dilihat. Kalau itu dikisahkan, ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka menjadi syariat kita. Hadirin, kalau kita membaca syariat, berarti kita membaca kewenangan dari Allah. Ya sudah, dahulu di masa Nabi Daud, jadi tidak bisa kita bahas bahwa enakan orang dulu daripada orang sekarang. Orang dulu sholat itu tidak pakai waktu. Kapanpun dia mau sholat silakan. Mau pagi sholat boleh, mau siang boleh, jamnya tidak ditetapkan oleh Allah. Sampai kemudian di masa Nabi Muhammad SAW, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, baru dikasih waktu. Enakan mana? Sholat dikasih waktu atau tidak dikasih waktu? Bapak Ibu, kalau tidak dikasih waktu enak. Kapan Bapak Ibu sempat? Kapan ada waktu luang? Wallahu a'lam. Mulai dari Isra dan Mi'raj barulah Allah tetapkan sholatnya itu 5 waktu sehari dan semalam yang wajib. Sebelumnya manusia, umat sebelum kita tetap menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa juga, namun tata caranya ternyata berbeda dengan kita. Karena spirit dari syariat itu adalah bukan pada tataran teknis. Ada yang bertanya, hadirin wal hadirat, Ustaz, keadaan sekarang itu kira-kira pahala ibadah kita itu sama atau enggak dengan sebelum Covid? Karena kan sekarang sholatnya demikian. Karena kan sekarang juga kadang kita di rumah, kan karena banyak karenanya. Seolah-olah kalau kemudian teknisnya berubah, maka hakikatnya berubah. Syariat dahulu ada yang ringan, ada yang berat dibanding kita. Tapi hakikatnya sama oleh Allah. Ya, misalnya tadi puasa, mereka lebih ringan dari kita. Kita 1 bulan penuh, di antara yang lain hanya beberapa hari, ada yang cuma 3 hari. Tapi ada juga yang berat bagi mereka, seperti Nabi Musa. Kalau umatnya melakukan kesalahan,
berdosa, maka mereka harus harakiri, harus membunuh diri. Kalau itu diberlakukan kepada kita, wallahu a'lam, yang tersisa tinggal berapa. Tapi begitulah, teknis itu berbeda dengan hakikat. Hakikat sebuah perintah Allah adalah kita menjalankan, namun teknisnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengajarkan kepada umatnya. Jadi tidak dibahas tentang ringan di masa siapa daripada berat di masa siapa. Pahalanya lebih gede di masa siapa daripada pahalanya lebih kecil di masa siapa. Karena kalau dihitung-hitung seperti itu, bisa jadi sebuah teknis akan mengubah nilai pahala, tapi tidak. Justru yang akan memberikan dampak dari pahala adalah karena kita menjalankannya sesuai dengan hakikatnya, bukan sesuai dengan teknisnya. Masya Allah. Kalau dibahas teknis, tata cara sholat itu kira-kira ada berapa Ustaz Ibu? Kalau kita menunaikan ibadah di tanah suci, itu yang dari negeri A begitu, yang dari negeri B begitu. Kenapa? Tapi esensinya, hakikatnya mereka menjalankan sholat itu wa aqimis sholata lidzikri, untuk mengingat Allah, dan ditetapkan beberapa arkan rukun yang itu menjadi panduan dasar. Tapi ada ijtihad dari para ulama yang kemudian amat sangat disesuaikan dengan keadaan. Dulu saya punya teman dari Afrika. Bayangkan syariat dia, karena mazhabnya mereka menganut mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dia katakan kalau di kami itu wudu tidak pakai keran, karena nyari air sulit. Mereka wudunya pakai satu gantang. Kenapa? Sulit mencari air. Bahkan kami mandi itu alhamdulillah ada hari Jumat, jadi mandi sunnah. Seandainya tidak ada hari Jumat, mandinya mungkin hari raya Idul Fitri. Sulit air, kita cor. Makanya umroh atau haji jemaah haji paling disukai dari Indonesia bab yang lain. Paling tidak disukai babnya bab air. Pulang dari masjid mandi lagi, karena gerah lagi, mandi lagi. Padahal orang sana mandinya berapa kali Bapak Ibu? Kita sehari bisa mandi 3 kali, karena keadaan air kita memang alhamdulillah. Tapi kita pikirkan mungkin ada negeri yang memang sulit untuk mendapatkan air, dan itu pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengembara di padang pasir, bekalnya kemudian habis, tinggal air minum. Karena dia ingin sholat dan ingin sempurna sholatnya menurut pandangannya, maka dia gunakan air minum itu untuk berwudu. Apa yang terjadi? Setelah itu dia kehausan, kepenatan, hampir nyawa melayang. Maka Nabi mengatakan, lau alima, kalau dia tahu, maka air itu digunakan untuk minum, karena minum nggak bisa pakai ganti. Wudu bisa pakai ganti tayamum. Kalau minum bisa pakai tayamum. Air nggak ada minum, jadi pakai debu, nggak bisa. Sedangkan wudu masih ada pilihan kedua yang bernama tayamum, bersuci dengan debu. Sedangkan minum tidak bisa diganti dengan debu. Itulah syariat Nabi Muhammad SAW membimbing. Karena tataran teknis itulah tataran yang bisa berbeda antara satu umat dengan umat yang lain, tapi hakikatnya semua syariat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaik wa ma wasaina bihi
Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimus din wa la tatafarraqu fi. Di surat ini, di ayat ini, yaitu di surat Asy-Syura 42, bahwa masing-masing umat sudah ada syariatnya. Jadi syariat itulah tuntunan Allah yang kemudian disampaikan kepada nabi Allah. Nabi-nabi itu mengajarkan kepada umatnya, jadilah kehidupan mereka kehidupan yang baik, karena mereka berada pada menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahiyal amsilah, apa saja contoh syariat yang masih diberlakukan untuk kita. Yang pertama tentu contohnya adalah as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum puasa Ramadan ada puasa namanya Asyura, yaitu puasanya umat Nabi Musa alaihi salam. Dan puasanya sebagai tanda syukur, karena di Asyura Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Maka sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, nikmat diselamatkan dari Fir'aun, mereka semuanya berpuasa. Maka Nabi mengatakan, kalau Anda berpuasa karena peristiwa itu, maka kami ini lebih layak untuk berpuasa. Bagaimana bahasanya Nabi Muhammad SAW? Nabi Musa itu adalah saudaraku. Nabi Musa itu juga sama denganku. Allah utus sebagai Nabi. Maka kalau itu dapat dijalankan di masaku, tentu itu akan menjadi baik. Maka ada puasa Asyura yang dahulu memang selalu dijalankan oleh Nabi dan umat atau para sahabat, yang kemudian diringankan untuk kita menjadi hanya hukumnya sunnah saja. Bahkan ada mengatakan sebelum Ramadan memang puasanya cuma Asyura, latihannya satu kali setahun, ditambah lagi dengan setiap bulan 3 hari. Berarti kalau dihitung 1 bulan 3 kali 12 berarti 36 kali dalam setahun. Kita sama juga 30 hari plus 6 hari bulan Syawal, sama juga. Kalau dihitung hanya waktunya berbeda. Puasa banyak sekali syariat umat terdahulu. Karenanya Allah menyebutkannya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti dahulu diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Kenapa ada syartu man qablana? Kita diminta untuk melihat bagaimana ibadah dijalankan umat sebelum kita. Kita juga bisa membanding-bandingkan, kalau yang dijalankan umat terdahulu demikian, akan lebih berat tidak dengan yang dijalankan oleh kita. Karenanya kalau bicara syariat, yang paling inti adalah bicara hakikat sholat apa? Hakikat puasa apa? Hakikat dari kita beribadah apa? Karena bisa jadi teknis yang kita jalankan bukanlah teknis yang dijalankan oleh orang-orang terdahulu. Ibarat sekarang ada yang nanya Bapak Ibu, offline dan ini online syariatuna, syariat 2019 berbarengan dengan musim COVID. Sebelumnya ada online, ada, tapi tidak terlalu banyak dijalankan kecuali memang yang sangat urgent. Tapi sekarang semuanya menjalankan, sampai yang tidak pernah berinternet sekarang sudah mulai Ibu saya nggak pernah tahu internet, dengan COVID alhamdulillah tahu Padahal sebelum COVID boro-boro internet itu apa sekarang tahu internet, bisa nge-zoom. Ada suara saya di situ.
Misalnya Zoom, ada gambar kita katanya. Padahal dulu nggak pernah terbayangkan. Online dan offline sebetulnya sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca hadis, kita ikuti redaksi Nabi beda-beda. Nabi kadang-kadang, ya menurut sahabat tentu, karena riwayat dari para sahabat. Kadang-kadang para sahabat mengatakan, kunna julus ma'an Nabi. Kami sedang duduk bersama Nabi, berarti offline. Tapi kadang mereka mengatakan, kami dahulu, ya bersama sahabat-sahabat kami. Kemudian kami melakukan perjalanan di bulan Ramadan. Ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Maka kami tanya kepada Nabi, berarti online. Yaitu Nabi tidak hadir di peristiwa itu. Maka sahabat bertanya, kan mirip-mirip saja. Sekarang online yang dimaksud adalah kita berada di dunia apa namanya ya? Nggak enak bilang Pak Maya ya. Di dunia maya. Padahal yang banyak berselancar ternyata laki-laki atau perempuan. Dulu ada Nabi ikut bersama para sahabat, berarti Nabi hadir. Disitulah offline. Kadang-kadang Nabi juga tidak bersama sahabat, tapi sahabat selesai ada sebuah persoalan, mereka langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa memang secara teknis banyak keleluasaan, banyak lapangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kita menjalankan adalah menjalankan ruh dari syariat. Ruh itu adalah spirit. Esensinya apa? Bagaimananya akan ditetapkan, dan itu amat sangat tergantung nabinya. Sudah kita tergantung Nabi Muhammad. Puasanya zaman dulu ada, tapi tergantung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melaksanakan begitu, ya kita ikut. Kemudian para sahabat setelahnya, para tabi'in dan para ulama, itulah yang menjadi acuan kita dalam menjalankan ibadah. Secara teknis mungkin ada perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, tapi secara esensi tetap saja tidak berubah dalam hakikat syariat yang dijalankan oleh kita semua. Itu sebagai contoh, yaitu puasa adalah syariat orang-orang terdahulu, syar'u man qablana. Ada syariat yang juga kita mengenalnya, yaitu syariatul hajj. Nah, dibanding nabi-nabi yang lain, ternyata Bapak Ibu, kita banyak menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini paling banyak nabi yang kita ikuti. Makanya benar Al-Quran menyebutkan di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad uswah hasanah bagi kita. Tapi surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah juga menyebut Nabi Ibrahim uswah hasanah bagi kita. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Alasannya banyak yang dulu dijalankan oleh Nabi Ibrahim masih tetap Allah kekalkan untuk dijalankan oleh kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena paling banyak adalah Nabi Ibrahim, maka jadilah Allah mengabadikan dua Nabi itu, Nabi Muhammad karena kita yang mengikutinya, dan Nabi Ibrahim sebelumnya sebagai uswatun luar biasa. Maka di beberapa negara tertentu itu banyak namanya antara dua, Ibrahim dan Muhammad. Tapi di kita jarang nama Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad banyak, Nabi Ibrahim jarang, atau nama Ibrahim. Kenapa? Mereka tahu antara dua nabi ini memang paling banyak disebut oleh Al-Qur'an, dan itu menunjukkan syariat mereka. Salah satu syariatnya Nabi Ibrahim adalah ibadah haji. Ternyata yang mengumandangkan seruan untuk menunaikan ibadah haji yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Surat Al-Hajj 26. Wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijala
wahai Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nanti mereka akan datang berjalan kaki. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan Nabi Ibrahim, berarti sudah mulai ada syariat ibadah haji. Teknisnya yang dulu ibadah haji cuma wukuf di Arafah dengan tawaf saja. Kemudian ditambah lagi dengan sa'i. Baru ditambah dengan yang lainnya. Sekarang pula ada sedikit perubahan-perubahan pada persoalan teknis. Bisa dibayangkan dulu ada nggak orang tawaf itu mengenakan atau mengendarai kendaraan? Nggak ada ya. Pakai dorongan 60 real. Mereka bahasa Indonesia lancar kalau nyari duit. 60 real paham. Tapi kalau bab bukan duit nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa kalau babnya bab fulus ngerti. 30 real aja ngerti ngitungnya. Ini hebat banget ya. Tapi kalau bab yang lain nggak ngerti. Babnya bab angka. Ya, itu paling mudah ya menghafal angka. Ini 30 real tahu hitung. Kita kalau ini ya dulu baru pulang dari luar negeri saya beli yang paling repot itu ngitung angka. Atau kita keluar negeri, wah ini 10 dolar berarti sekian ratus ribu, nggak jadi. Akhirnya pulang ke Indonesia nggak bawa apa-apa. Alasannya di sana mah, ya jangan dihitung-hitung. Orang di sana harganya begitu. Kalau dihitung-hitung pulang-pulang tidak jadi bawa oleh. Akhirnya sudahlah, oleh-olehnya beli di kota wisata. Ya, saya punya banyak. Itu ternyata di kota wisata banyak Pak. Di kampung Cina, mau dari Belgia ada, ya Kicin itu ada. Ternyata di sini orang beli itu ya pura-pura. Jadi mau dari itu ada Liberty ada ternyata ada itu saya besar sana beli aja yang macam-macam dari berbagai negara. Hadirin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji, ibadah kurban tadi sudah disampaikan bukan hanya dari Nabi Ibrahim, tapi ibadah kurban ternyata dari mulai pertama kali zamannya Nabi Adam, yaitu dua putranya wajib mempersembahkan kurban untuk apa? Karena ada syariat, yaitu syariatun nikah. Syariat pernikahannya jika menginginkan orang yang lebih baik, wanita yang lebih baik, wanita yang menurut keduanya lebih cantik, maka wajib mempersembahkan kurban. Bahasa sekarang orang tua, ayo kamu boleh meminang putri, tapi siapkan rumah tipe 150. Nah, gitu. Siapa yang berhasil menyiapkan itu, maka silakan putriku menjadi milikku. Kira-kira gitu. Karena Qabil dan Habil memang belum ada wanita lain. Wanitanya adalah adik kembarnya. Qabil itu ganteng, tapi ya adik kembarnya biasa saja. Kebalik. Justru adik kembarnya itu ganteng, cantik. Sedangkan Habil biasa saja. Karenanya adik kembarnya juga biasa. Ketentuannya syariatnya saat itu harus silang. Qabil menikahi adik kembarnya Habil, Habil menikahi adik kembarnya Qabil. Yang untung siapa? Habil. Diuntungkan oleh syariat itu karena dia dapat yang lebih cantik. Maka Qabil protes, tidak ayahanda. Aku maunya adik kembarku sendiri. Enggak bisa kata Ibrahim, ini syariat Allah. Kata Allah, oke. Kalau begitu masing-masing harus mempersembahkan kurban. Habil itu adalah peternak, sedangkan Qabil itu adalah petani. Maka Habil mempersembahkan kurban, yaitu kambing, domba, sedangkan Qabil mempersembahkan hasil pertanian, bukan hasilnya yang dilihat oleh Allah, tapi Qabil memberikan yang terburuk, yaitu beras yang sudah tidak layak dikonsumsi. Sedangkan Habil memberikan domba yang terbaik dari seluruh ternak yang dimilikinya. Maka innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang satu aku terima kata Allah,
yang satu aku tidak terima. Kenapa aku hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa? Ternyata hadirin wal hadirat, takwa menurut ibadah kurban itu adalah harus yang terbagus. Takwanya bukan hanya di dalam sini, tapi takwanya juga harus terbuktikan bahwa hewan yang dikurbankan adalah hewan yang terbaik. Selalu kadang-kadang kita katakan yang penting ikhlas, betul. Tapi ikhlas itu penting, keadaan lahiriah itu juga penting. Kalau tidak, maka harusnya dua-duanya diterima oleh Allah. Tapi Qabil yang terburuk Allah tidak terima. Habil yang terbaik Allah terima. Maka jadilah Habil menikahi adik kembar dari Qabil. Itu syariat ibadah kurban dikaitkan dengan syariat ibadah nikah. Sekarang tidak diberlakukan oleh Allah syariat nikahnya, syariat kurbannya masih berlaku dan disempurnakan. Hanya hewannya pun ditetapkan oleh Nabi. Masya Allah, hadirin wal hadirat, kita yakin ketika Allah menetapkan, ternyata hewan yang tidak akan punah itu hewan kurban. Hewan yang tidak akan punah, hewan kurban. Karena kalau hewan itu punah, tidak ada yang menunaikan ibadah. Subhanallah, Allah menyiapkan bahwa kambing aja jenisnya macam-macam itu. Hewan itu tidak punah. Karena kalau punah berarti tidak ada yang ibadah kurban. Kan dalam ilmu itu, ilmu apa? Kehewanan, ada hewan yang harus pokoknya inilah dipreservasi ya. Pokoknya hewan yang dijaga. Kenapa? Itu hampir hewan kurban tidak akan punah. Karena kalau hewan kurban tidak ada, berarti kita tidak menunaikan ibadah kurban. Nah, kurban malah paling awal. Syartu mangkoblananya adalah dari mulai Nabi Adam alaihi salam, kedua putranya. Nah, saat itu kenapa putrinya tidak berkurban? Karena putri Nabi Adam sebagai objek, yaitu untuk dinikahi oleh dua putranya. Maka yang wajib untuk menyerahkan kurban seperti sekarang, yang wajib menyiapkan mahar adalah calon suami dan calon istri. Berhak meminta apapun mahar dari calon suami. Silakan. Mau minta gedung, mau minta mahar 1000 gram boleh. 1000 gram apa? Kalau emas kegedean boleh, nggak ada larangan. Karena itu dikaitkan dengan syar'u man qablana. Karena sebagian ulama mengatakan, khususnya Imam Malikiyah, kemudian Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah, menjadikan syar'u man qablana itu bagian dari sumber hukum. Sebagian ulama Syafi'iyah tidak, termasuk mazhab Hanabilah tidak, karena mereka melihat syar'u man qablana ini sejarah masa lalu. Namun mayoritas mengatakan ada sejarah masa lalu yang itu menjadi tuntunan masa kini. Kenapa? Karena semuanya sudah disetting oleh Allah. Itulah yang disampaikan oleh para ulama tentang beberapa jenis ibadah yang kemudian tadi dikatakan ibadah khitan. Itu juga syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti Bapak Ibu, Nabi Adam tidak dikhitan. Ada yang nanti Ustaz, Nabi Adam tidak dikhitan. Iya, Nabi Adam tidak dikhitan karena belum ada syariat khitan. Mulai ada ketika Nabi Ibrahim, itu pun bukan ketika Nabi Ibrahim kecil. Kalau Nabi Ibrahim kecil enak ya. Ternyata setelah usia beliau 80 tahun barulah turun syariat. Bayangkan gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim yang ketika 15 tahun masih enak. Ini saat Allah perintahkan khitan, Nabi Ibrahim usianya sudah 80 tahun lebih. Masya Allah. Sampai dikatakan bil qudum. Bil qudum itu kayak kapak ya. Karena memang begitulah ia menjalankan. Teknisnya berbeda. Sekarang pun beragam teknis yang dijalankan. Dan begitulah beberapa contoh dari
syariat-syariat sebelum kita, para nabi sebelum kita, untuk menunjukkan yang pertama sikap kita, kata para ulama, mengimani semua nabi dan rasul dengan syariat masing-masing. Mengimani beda dengan mengamalkan. Karena tadi ada yang tidak berlaku, tapi kita mengimani. Ada yang masih berlaku, berarti mengimani dan mengamalkan. Maka mengimani para nabi itu menjadi kewajiban kita. Mengimani para nabi plus dengan syariat semuanya. Kemudian mengamalkan syariat terdahulu yang masih diberlakukan oleh Allah. Tapi yang sudah tidak berlaku cukup mengimani saja. Dulu kakek-kakek kita atau orang tua kita sering cerita, dulu makan kita itu hanya dengan timun. Apakah diberlakukan? Tergantung keadaan. Dulu kami itu belajar nggak pakai lampu seperti ini. Dulu apakah diberlakukan? Wallahu a'lam. Yang jelas kita mengimani dulu keadaannya demikian. Sekarang dengan kemudahan-kemudahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesungguhnya kita bisa menjalankan. Namun mungkin ada hal-hal yang dikembalikan kepada keadaan, namun tetap berdasarkan ijtihadnya para mujtahid. Yang ketiga, menjadikan syar'u man qablana sebagai salah satu dari sumber hukum. Sumber hukum itu banyak ternyata. Namun umumnya orang memahami cuma dua, Quran dan hadis. Pada Quran dan hadis tidak cukup dalam tanda kutip. Karena kita perlu ijma, kita juga perlu qiyas. Kalau tidak ada qiyas, maka narkoba itu halal. Karena di Al-Quran dan di hadis serta ijma sebelum kita tidak ada menyebutkan kata narkoba. Tapi dengan qiyas, maka narkoba disamakan dengan khamr. Al-Maidah 91. Kenapa penting itu qiyas? Banyak sekali qiyas itu. Dan qiyas menjadi salah satu dari sumber acuan di dalam menetapkan hukum, termasuk syar'u man qablana. Oh iya, dahulu itu begini loh. Oh iya, ayo kita pelajari yang dahulu begini. Bagaimana kata Allah, bagaimana kata Nabi kita. Kalau itu kemudian dijalankan, wajib dijalankan, dan itu berarti dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan syar'u man qablana oleh sebagian ulama, mayoritasnya tentu adalah salah satu dari sumber hukum. Hukum kita juga tidak hanya bergantung kepada sumber asasi bernama Quran dan Sunnah, tapi ada ijma, tapi ada qiyas. Kalau tidak ada qiyas, maka kita tidak boleh zakat pakai uang tunai. Karena di masa Nabi tidak ada uang tunai, adanya uang gotokan. Kalau itu betul juga, saya tidak tahu Nabi pakai apa, tapi disebutnya dinar dan dirham. Tapi wujudnya bukan wujud uang kertas. Dinar dan dirham itu wujudnya ya betul batu saja. Kita juga tidak tahu. Tapi menunjukkan kalau tidak ada qiyas, kita sulit untuk menjalankan beberapa ibadah harta. Nah, kalau nggak ada qiyas Bapak Ibu, tidak ada zakat profesi. Padahal petani dibebankan 10% atau 5%. Sedangkan konsultan yang 1 jam sekian tidak dibebankan. Tapi dengan qiyas maka semua profesi. Karena di masa Nabi profesi cuma 2. Kalau tidak petani, ya pekebun, tidak ada yang lain. Driver ojol belum ada, belum. Dokter belum ada. Gaji PNS, ASN itu baru di masa Umar bin Khattab. Ini syar'u man qablana. Tapi masa sahabat baru ada gaji dari pemerintah itu di masa Umar, yaitu untuk para tentara, disiapkan oleh Umar. Sebelumnya nggak ada di masa Nabi. Jadi ya sudah, tidak ada penghasilan tetap. Profesi itu kan berdasarkan penghasilan yang tetap. Apakah tetap per bulan, tetap per minggu, terserah. Itu bagaimana penghitungan di tempat kerjanya. Karena beberapa negara juga tentu Bapak Ibu mengetahuinya, ada yang gajinya itu per minggu, ada yang gajinya per 2 pekan. Saya terkejut. Di Austria
itu ada beberapa perusahaan yang menerapkan gaji bukan per bulan tapi per pekan. Jadi kalau sudah masuk di hari Ahad itu penuh. Ya, ada Ahad pekan pertama, ada Ahad pekan kedua. Dilihat perusahaan apa yang pekan pertama, perusahaan apa pekan kedua. Masya Allah. Tapi jadi nikmat. Akhir bulan tidak terlalu penuh karena sudah penuhnya di weekend. Kalau kita kan menjelang akhir bulan baru penuh atau awal bulan baru penuh. Nah, begitu juga bagian dari namanya profesi yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana sikap kita kepada syar'u man qablana? Ini materi yang sangat penting untuk memahami bahwa para nabi itu betul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka dibekali oleh Allah tuntunan untuk mereka menyampaikan kepada umatnya, meyakini kesempurnaan syariat Nabi Muhammad dibanding syariat nabi-nabi terdahulu. Tetap kesempurnaan milik syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka diberikan oleh Allah syariat, namun kita yakin syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling lengkap dan itu diakui oleh Allah karena Allah sudah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kurang apa? Bayangkan tidur aja ada tuntunannya. Ya, makan saja ada tuntunannya. Nikah ada tuntunannya. Berjalan ada tuntun, lengkap banget. Ya, minum ada tuntunannya. Bahkan buang hajat pun ada tuntun. Jadi begitulah ya, mengimani yang terakhir bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling lengkap. Kenapa paling lengkap? Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau nggak lengkap ya harus ada nabi yang lain. Karena sudah terakhir, tidak ada lagi khataman nabiyyin, maka dilengkapi oleh Allah. Kalau kemudian ada tataran teknis, silakan para mujtahid yang berijtihad. Tapi ijtihad itu tataran teknis tidak mengubah esensi dari menunaikan ibadah. Di masa Nabi pernah tidak ada sholat Jumat. Bahkan dalam azannya dikatakan sallu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Masya Allah, teknis. Karena keadaan saat itu hujan yang sangat lebat, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang merusak keselamatan manusia. Maka Nabi saat itu memberikan perhatian agar para sahabat tetap di rumahnya masing-masing. Masya Allah, begitulah ya tata cara kita memahami syar'u man qablana, syariat dari umat-umat melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis ya. Jam sudah berhenti menunjukkan waktu syuruk. Namun jika ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada Ustaz Zaibuddin. Jazakumullah khairan. Terima kasih semuanya, khususnya seluruh pengurus DKM yang sudah menyiapkan untuk kita keberkahan majelis ini dan menambah waktu kita untuk beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali. Tapi ini dulu 1 semester Ustaz. Sampai jam 7 pun kita sudah selesai Profesor Mantolana. Dan kesimpulan yang tadi dapat saya ambil bahwasannya syariat sebelum kita itu bersumber dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lintasan sejarahnya sebagaimana saya tadi simak sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, ternyata syariat sebelumnya itu ada yang agak sedikit ekstrim, agak sedikit gimana gitu, agak mudah gitu ya. Nah, ya, kok bisa seperti itu? Seperti sholat tadi kapan saja, tapi juga ada yang ekstrim kayak tadi dikatakan pembunuhan kan? Atau syarat untuk bertaubat itu harus saling membunuh satu sama lain. Ya, ketika Bani Israel di apa namanya tinggal Nabi Musa terus menyembah patung berhala, akhirnya Nabi Musa diminta untuk bertaubat. Caranya adalah untuk saling masih seperti itu Ustaz. Ya. Baik, silakan ada waktu sedikit kita Bapak dan Ibu sekalian barangkali yang ditanyakan, ini menarik sebenarnya. Ya.
Ya, apalagi syariat memperdagangkan tentang pernikahan ya. Ya, silakan. Nah kalau dulu saudara kakak adik boleh ya, boleh kalau boleh kita disilang gitu ya. Kalau sekarang nggak tahu boleh, sudah boleh. Berarti sudah dihapus. Iya dihapus. Sudah dihapus itu. Tapi kalau tadi minta korban itu masih banyak kan. Ya, kan? Makanya orang Arab itu sahabat kawin kenapa? Karena mahar terlalu tinggi. Nah, keliling dunia, kemudian apartemen, kemudian mobil, lah seperti itu. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa ada juga, saya sudah paham semuanya. Tapi insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita rasakan pada malam hari ini, tentu saja tidak akan lepas daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pahala akan terlimpahkan kepada masing-masing kita, terutama kepada Kak Ustaz yang alhamdulillah bersiap sedia hadir di masjid yang kita cinta ini. Dan Ustaz saja, kalau memang tidak ada, ini Pak Ketua DKI. Mungkin saya. Silakan penasehat kita ya Pak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar setelah mendengar ceramah dari Pak Ustaz, izinkan kami untuk bertanya. Yang pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW kan kita mengenal 4 mazhab. Yang kami tanyakan, apakah pada nabi-nabi sebelumnya juga ada mazhab seperti yang diterapkan oleh itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai saum puasa, kita mengenal ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib sudah jelas yang diatur dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8 sekian. Yang kami tanyakan di sini adalah sholat sunnahnya. Kita mengenal sunat, satu hari sunat, hari itu yang diterapkan oleh Nabi Daud. Kemudian ada juga sunat Senin dan yang kami tanyakan, apakah sunat yang diterapkan oleh Nabi Daud itu pada zamannya itu merupakan wajib hukumnya atau sunnah? Kalau kita kan sunnah. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaan Pak Haji ya. Barakallahu fiik. Ya, yang pertama, mazhab itu menunjukkan keluasan dari syariat. Semakin banyak mazhabnya, berarti semakin luas syariatnya. Mazhab itu kan berarti jalan untuk kita menjalankan sebuah ibadah. Karenanya mazhab menunjukkan luasnya syariat Nabi Muhammad, dan baru ada benar di umat Nabi Muhammad. Tidak ada mazhab di umat-umat sebelumnya. Jadi kalau ketetapannya satu, tidak ada lagi ketetapan 2, 3, atau pandangan 2, pandangan 3, pandangan 4. Kenapa? Karena syariat Nabi terdahulu itu adalah syariat yang terbatas. Sedangkan syariat Nabi Muhammad, Masya Allah, satu saja sholat sudah sekian mazhab, ditambah dengan zakat mazhab yang lain. Yang kita kenal 4 mazhab. Pada jumlah mazhab dulunya saya sebutkan itu ratusan. Ada mazhab Qabariyah, tapi mazhab itu tergantung followersnya. Nggak ada pengikutnya, mazhab itu hilang, ditelan zaman. Jadi dulu ratusan mazhab, tersisa tinggal 4. Kenapa? Yang lainnya tidak ada pengikutnya, tidak ada muridnya, tidak ada yang mendokumentasikan. Yang paling kerap murid-muridnya menulis, mencatat tentang gurunya 4 mazhab itu. Maka mazhab itu menunjukkan keluasan dari syariat Nabi Muhammad. Umat terdahulu tidak ada mazhab. Jadi kalau satu sudah. Misalnya tadi puasa di zaman Nabi Daud itu cuma 1 puasa dan itu wajib. Nah, termasuk kategori hukum itu baru ada di umat kita, umat Nabi Muhammad. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah.
Di umat terdahulu enggak ada. Hukumnya cuma satu, wajib saja. Kenapa? Disitulah kalau kita hitung, ternyata kita kalau ingin menambah ada sunnah. Ingin nambah pahala ada sunnah. Umat terdahulu udah. Kalau dia sholat satu kali ya udah nggak ada sholat lagi. Kita selesai sholat yang 5 waktu masih ada sholat. Ini setelah syuruk ada sholat duha, ada sholat malam. Puasa kita tidak hanya Ramadan, yang wajib Ramadan. Nah, Nabi Daud puasa sehari tidak, puasa sehari berikutnya itu adalah wajib bagi seluruh umatnya. Tapi kalau dihitung lebih banyakkan puasa Nabi Daud atau puasa kita? Kalau dihitung hari lebih banyak puasa Nabi Daud. Tapi kalau dihitung nilai sama saja. Karena kita dicatat oleh Allah satu hari sama dengan 10 kebaikan. Maka kenapa ada puasa 6 hari Syawal? Supaya dinilai Ramadan dan 6 hari Syawal itu dihitung oleh Allah nilainya 1 tahun penuh. Berarti kan lebih banyak kita kalau nilai. Kalau jumlah hari lebih banyak Nabi Daud alaihissalam. Kita itu kaya dengan nilai. Bayangkan di Ramadan saja nilainya berkali lipat. Maka kategori hukum ada sunnah, ada kelipatan, ada wajib, ada yang mubah. Itu ternyata subhanallah hanya ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu wajib semuanya, nggak ada sunnah. Seperti tadi saya belum menyampaikan, kalau mereka mau tobat ya udah saling bunuh, saling udah itu nggak ada sunnahnya, nggak ada pilihan lain, nggak ada. Kalau kita sholat aja nggak bisa berdiri, bisa duduk, nggak duduk baring, nggak baring pakai hati, nggak bisa macam-macamnya, sudah berarti tanda dia sudah layak disolati. Jadi kategori hukum saja hanya ada di umat kita. Itulah namanya kelengkapan dan kesempurnaan dari umat atau syariat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Pak? Di masa dahulu tidak ada mazhab. Karena memang sempitnya syariat mereka hanya itu. Jadi ibarat kita kalau mau naik kendaraannya cuma itu kendaraannya. Sepeda ontel nggak ada yang lain. Kalau kita kan silakan mau sepeda boleh. Bahkan di Jakarta sudah ada jalan untuk sepeda ya. Sepeda boleh, mau kendaraan motor, malah ada sekarang motor depan, belakangnya sepeda. Ya, itu yang ramai. Jadi desain depannya itu motor, tapi pakai di kayu. La ilaha illallah, ada aja ya syariat masa sekarang. Yang ketika polisi lihat, kan dari depan motor Pak. Ternyata pas lihat di belakang, nah ini sepeda karena dia goes Pak, tapi depannya desainnya desain motornya motor yang baru itu ya, NS atau apa CF ada aja ya. Jadi kategorinya pun demikian menunjukkan sempurnanya kita, sehingga pilihan kita juga banyak, bahkan kita bisa menambah pahala kita dengan yang sunnah. Kalau mau yang wajib saja silakan, berarti nanti surganya surga yang wajib. Kalau mau ingin menambah lagi tingkatan surga kita, ada yang sunnah, baik puasa, baik sholat, bahkan dalam ibadah haji ada sunnahnya juga, ada sunnah haji ya, sehingga itulah yang akan menambah nilai kita, pahala kita di sisi Allah insya Allah. Demikian Pak, terima kasih banyak Bapak Arif, dan memang waktu sudah ya lokasi kita juga ada salat subuh. Nah sebelum bisa nanti kita tutup, sebagaimana kita ketahui bahwa umat-umat terdahulu itu kan umat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan seterusnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu punah kan misalnya, punah, kemudian tapi syariatnya masih diungkapkan dalam Al-Quran. Nah kira-kira Ustaz mewakili yang bertanya tapi tidak panjang Ustaz, yaitu adalah kalau umat-umat terdahulu sudah punah, adakah kira-kira umat, katakanlah misalnya umat Nabi Musa, itu kan Bani Israel ya, apakah masih ada umat Nabi Musa? Kalau memang masih ada, apakah syariat yang mereka terapkan itu harus taubat atau seperti apa gitu? Terima kasih. Kemudian langsung ditutup dengan doa. Baik, insyaallah saya Budi. Ini sama dengan seperti undang-undang kalau sudah diamandemen sudah tidak berlaku.
Jadi syar'u man qablana itu untuk kita mengetahui pentahapan dari syariat kita, ada ilmu namanya tarikh tasyri'. Itulah pentahapan yang panjang. Sama dengan pendidikan kita kan bertahap terus sampai sekarang disempurnakan terus. Demikian juga yang lainnya. Karenanya umat terdahulu sudah berakhir secara usia biologis, berakhir pula secara tuntunannya, karena sudah ada tuntunan terakhir yang bernama tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan dikatakan oleh Nabi Musa sendiri, yaitu melalui Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa itu hadir bersamaku saat ini, Nabi Musa tadi bukan umatnya, maka dia akan mengikuti syariat. Kenapa? Karena begitulah ketetapan Allah, sudah diamandemen, nasikh dan mansukh, maka sudah tidak berlaku. Seperti kita mungkin ada peraturan tahun 70 yang sekarang sudah tidak berlaku. 3 in 1 tidak berlaku karena Covid, ya sudah tidak berlaku lagi. Ganjil yang genap tidak berlaku karena Covid misalnya. Tapi terbatas, hanya umat terdahulu dengan segala kelebihannya untuk menanamkan keyakinan kita. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang paling banyak masuk surga, meskipun hidupnya di masa akhir, paling sempurnanya syariatnya. Bahkan kalau dihitung dan dinilai, nilai pahala umat Nabi lebih besar dari pahala umat-umat terdahulu. Bangganya kita menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Bapak Ibu kita bermohon kepada Allah, Allah hindarkan kita dari sebuah musibah, dari semua bencana, khususnya COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita lebih maksimal lagi beribadah dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Ya Allah, kami bermohon di majlis yang mulia ini, ampuni kami semua, kedua orang tua kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang sudah mendahului kami. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu, rawdatan min riyadil jannah ya rabbal alamin. Allahumma shfina wa afina, anta syafi, la shifaa illa shifaa'uka, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sehatkan kami semua, sembuhkan yang sakit dari kami semuanya, sehatkan kami dengan kesehatan yang paripurna. Engkaulah zat yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan melainkan dari dirimu ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina, fi ulumina, fi amwalina. Berkahi kami semua pada majlis ini, berkahi harta kami, berkahi keluarga kami, berkahi seluruh yang kami jalankan untukmu, mengabdi, beramal soleh, beribadah di sisimu ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkanlah kepada kami semuanya keturunan-keturunan yang sholihin dan sholihat, yang mendoakan kami saat kami berada di alam kuburmu ya rabbal alamin. Allahumma fa'alna al-bala wal waba wal fahsya wal mihana wal fitan wal zalazila wal sayyi'il asqam. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari segenap fitnah, dari segenap bencana dan musibah, dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti COVID-19 ini dan beberapa turunan-turunan dari penyakit ini ya rabbal alamin. Allahumma jannibna wal munkarat. Allah menjauhkan kami semuanya dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang menjauhkan kami dari ridhamu ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana, taqabbal minna a'malana, taqabbal minna ibadatina, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.